kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan melanjutkan bahasan 2 minggu yang lalu dengan tema tentang ayah. Kali ini kita akan membahas bermain bersama, bertumbuh bersama dengan ayah yang hebat. Ini tema yang perlu diketahui oleh setiap mereka yang merasa sebagai seorang ayah. Status sebagai seorang ayah itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang dipercaya melalui sulbi mereka, lalu kemudian menyatu di rahim, lalu kemudian lahirlah seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Berarti sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Untuk itu, bagi seorang ayah yang hebat, dia perlu mempelajari banyak hal. Salah satu terkait dengan hak anak untuk bermain. Di Konvensi Hak Anak Bunda Nuning itu diatur di pasal 31 Konvensi Hak Anak, dan itu yang kemudian telah diadaptasi atau terharmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di salah satu pasal, yaitu pasal 22, yaitu menekankan di sebuah kabupaten kota itu harus tersedia infrastruktur yang ramah anak. Dan itu yang kemudian ditransformasi, diterjemahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melahirkan ruang bermain ramah anak, yang kemudian oleh Badan Standar Nasional juga telah melahirkan SNI nomor 9196 2023. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh seorang ayah untuk memastikan hak anak bermain ini? Bermain ini Bunda Nuning adalah bahasa cinta seorang ayah kepada seorang anak. Bagaimana dia memastikan anak itu sejak di dalam kandungan sudah mulai diajak untuk berinteraksi. Setelah lahir itu anak sudah mulai dibuat gembira dengan cara si ayah harus melakukan gerakan-gerakan yang seakan-akan anak itu merasa diajak, atau si ayah mengajak anaknya untuk berinteraksi. Dengan begitu, si anak mau tidak mau akan tertarik dengan ayahnya. Sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh Allah sebagai pendidik pertama satu paket dengan ibunya, si ayah memang benar-benar harus memiliki pengetahuan yang banyak tentang bagaimana memastikan hak anak itu benar-benar terpenuhi. Yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak untuk bermain ini adalah orang tua itu sendiri, dalam hal ini ayah. Untuk itu, sebagai seorang ayah, coba sekali-sekali kita dalami apa nih manfaat bermain untuk anak kita. Bermain ada dua, ada bermain pasif, ada bermain aktif. Kalau bermain
pasif, si ayah tinggal memberikan gadget kepada anak dan biarkanlah anak itu berinteraksi dengan gadget yang itu, yang kemudian yang akan rugi bukan hanya anak itu sendiri, tetapi ayahnya yang tidak punya kesempatan untuk melihat mata si anaknya itu menyampaikan sebuah pesan, ayah, aku bisa loh melakukan ini. Lalu si ayah juga tidak akan mampu merekam apa yang terjadi dari detik demi detik yang ada pada diri anak, kalau itu bermain pasif. Tapi yang paling utama adalah bermain aktif. Coba ayahanda dan bunda di rumah itu, bantal saja itu Bunda Nuning bisa jadi alat permainan bersama anak. Bagian tubuh Bapak juga bisa. Misalnya main kuda-kudaan, lalu dua kaki itu dibuat ayunan juga bisa. Iya. Dan semua itu bisa. Tangan, lalu hentakan kaki, kemudian apa lagi? Sarung saja itu dibuat seperti moncong apa tuh, dan seakan-akan menjadi ulat. jadi tikus atau apa. Jadi si anak akan kadang-kadang dia baru lihat itu, otomatis dia akan tertawa, dia gembira. Tapi apakah masih ada nggak kesempatan-kesempatan yang mungkin sudah tidak ada lagi di saat-saat sekarang? Melalui pertemuan kali ini kita mulai coba dorong pemerintah, apalagi sudah mulai memiliki kesadaran tinggi untuk memastikan sebuah kabupaten kota itu menjadi sebuah kabupaten yang layak anak, itu ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas bermain. Seperti besok insya Allah itu saya akan mendampingi Kota Cimahi dan Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan ruang bermainnya itu terstandar. Kalau pemerintah sudah ada fasilitas seperti itu tidak ada maknanya bila tidak ada dukungan dari ayah. Menjadi penting. Seperti beberapa bulan yang lalu kami melakukan standar nasional Indonesia ruang bermain anak di Kota Denpasar. Itu akan terlihat tuh bagaimana seorang ayah yang mengantarkan anaknya, lalu melihat interaksi antara si anak dan si ayah itu memang benar-benar akan terasa sentuhan. Kita tidak bicara ibu ya, kalau ibu udah otomatis, tapi kali ini adalah bagaimana peran ayah itu menjadi sangat penting. Ayahanda dan bunda melalui interaksi bermain, berbicara, lalu memberikan perintah sekali-sekali, lalu kemudian memberikan catatan, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, lalu apa konsekuensinya kalau melewati aturan-aturan yang sudah disepakati, itu otomatis akan dirasakan oleh anak. Dan di sana anak akan banyak belajar bagaimana dia melihat kesungguhan, kasih sayang, cinta dari ayah terhadap anaknya, dan anak merasa dicintai. Ini menjadi penting. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa bahasa cinta seorang ayah kepada anak itu akan terasa pada saat mereka berinteraksi melalui bermain. Pertanyaannya, apakah ayahanda dan ayahanda yang ada di berbagai tempat ini yang
terjangkau dengan siaran radio Rasil? Apakah masih punya waktu untuk anak bermain? Kapan? Nah, itu yang kemudian kita akan coba bahas. Hal yang kedua, waktu bermain adalah waktu yang berharga. Kapan itu waktu yang bermain tuh? Saya punya pengalaman. Saya luangkan waktu hari Sabtu atau hari Minggu itu bermain bersama anak dan mengajak teman-temannya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di komplek. Kita tidak tinggal di komplek Bunda Nuning waktu itu, tapi tinggal di sekitar komplek. Bagaimana fasos yang ada di komplek itu adalah milik publik, bukan hanya milik dari mereka yang menghuni di komplek, tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu dapat memanfaatkan. Karena itu sudah menjadi aset dari kota atau aset dari kabupaten. Itu menarik Bunda Nuning. Jadi kita ajak anak itu baris berbaris, lalu main kayak itu apa. Tapi saya bisa membaca mata para ayah yang duduk, yang ada di atas beca, memandang tuh, ekor matanya menelusuri, mengikuti gerakan saya bersama anak-anak itu. Coba bayangkan kalau itu semua ayah turun, terasa senangnya anak-anak itu bagaimana melihat, merasakan kepedulian dari setiap ayah mereka. Itu baru satu ayah itu yang aktif, tapi bagaimana tuh kalau semua ayah tuh turun bersama-sama dengan kita buat tagline hari Sabtu ceria bersama ayah. Tidak harus ke Ancol, tidak harus ke Ragunan, tidak harus ke Taman Mini. Jadi sekitar rumah kita aja Bunda Nuning. Dan itu semuanya tergantung dari mau atau tidak. Nih. Untuk itu ayahanda dan bunda kita memang sudah ditakdirkan sebagai tulang punggung keluarga, otomatis harus mensisihkan waktu yang banyak untuk bekerja. Tapi coba mulai dirancang, beri jadwal. Jadwal itu bisa saja setiap hari Bunda Nuning kita pulang dari tempat kerja jam berapa. Kalau anak kita masih bangun, sempatkan untuk bercanda, bermain, bergembira, lalu sekali-sekali juga mulai untuk menggali apa saja pengalaman yang dia alami satu hari penuh. Insya Allah dengan momen-momen seperti itu, kita tidak hanya mendapatkan kabar gembira dari anak kita, tapi juga anak kita merasa ayah nih menaruh perhatian kepada aku. Dan ini yang benar-benar kita harus coba ambil, kita harus kejar. Jangan sampai nanti pada suatu waktu kita akan merasa kehilangan. Ini jadi ayah ibu yang dipercaya oleh Allah melalui sulbi, kita akhirnya lahir seorang anak, lalu anak itu kita tidak beri kesempatan bermain dengan kita, atau anak itu tidak berkesempatan berinteraksi dengan kita secara optimal. Yang rugi bukan hanya kita sebagai seorang ayah, tetapi yang paling rugi anak kita yang masih memiliki waktu yang panjang. Jadi apalagi kalau dia didorong terus-menerus untuk melakukan permainan aktif daripada permainan pasif.
Ini yang kemudian menjadi satu hal yang perlu mulai kita pikirkan bersama-sama dan perlu kita atur waktu kita. Kapan nih kita mau bermain dengan anak kita? Setiap hari kah? Kalau setiap hari di jam berapa? Kalau akhir pekan? Hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ini kesempatan. Permainan apa saja. Yang penting bermain. Karena bermain itu banyak hal yang akan diperoleh oleh seorang anak dari kita, dan kita sendiri otomatis akan banyak belajar dari anak itu sendiri. Nah, coba bermain peran kan boleh juga. Iya. Jadi raja, jadi dokter, atau jadi apa. Itu akan menjadi wadah bagi anak kita untuk pengembangan diri dia, dan juga menjadi wadah bagi ayah untuk membangun kepercayaan diri anak kita kepada kita. Tapi yang tidak kalah penting, ini yang sudah mulai hilang, yaitu respect, rasa hormat anak kepada ayahnya, dan rasa hormat ayah kepada anaknya. Dan ini kalau diuangkan itu kemungkinan besar nilainya itu tidak akan tersebutkan. Untuk itu membeli waktu bersama anak itu menjadi penting. Untuk itu ayo buat agenda supaya anak kita tahu, ayah, ayo kita main ayah. Meskipun si ayahnya lelah, capek, lalu kemudian mendapat tekanan dari tempat kerja, apalagi kalau pimpinannya itu agak otoriter, dengan dia bermain dengan anaknya, akhirnya dia akan bisa mengekspresikan bersama anaknya hal-hal yang menjadi tekanan. Ini menjadi penting. Pertanyaan kuncinya, apakah ayah punya waktu bersama anak yang terjadwal secara teratur? Kalau belum, ayo kita sama-sama menghidupkan kembali tradisi-tradisi ini yang sudah juga diperkenalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dan juga menjadi pertanyaan besar ya sekarang ini, kenapa banyak anak-anak itu keranjingan dengan gadget atau dengan permainan-permainan yang ada di gadget? Karena tidak ada lagi permainan aktif yang diperkenalkan oleh orang tua sejak dari awal pada kehidupan anak-anak kita. Lalu hari-hari ini banyak video-video yang beredar di mana ada anak SD, anak SMP melakukan smackdown kepada temannya, dan itu direkam. Pertanyaannya, siapa itu yang menyebabkan anak-anak menjadi beringas seperti itu? Kalau tidak adalah ayah itu sendiri yang sudah tidak punya waktu lagi bersama anak-anak mereka. Coba, kalau dia punya waktu, otomatis itu akan terbaca. Pertanyaannya, sampai usia berapa anak itu perlu berinteraksi, perlu bermain dengan kita? Bermain itu tidak harus diterjemahkan harus main sepak bola, main bulu tangkis. Bermain peran itu juga menjadi satu poin penting. Itu yang kedua. Tapi yang tidak kalah penting ini, kita juga harus membangun sebuah pemahaman baru lagi terkait dengan hak bermain. Bukan lebih dari sekedar hiburan, tetapi di sana kita akan membangun empati, kerjasama. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengatur emosi.
Nah, untuk itu coba kita baca baik-baik pasal 31 Konvensi Hak Anak. Sebagai ayah yang hebat, kita tidak cukup hanya mendapatkan informasi yang tidak punya referensi, tapi kita harus kuat juga di referensi. Salah satu referensi yang perlu kita pahami, perlu kita baca, yaitu pasal 31 Konvensi Hak Anak. Kalau punya gadget, coba buka, ketik Konvensi Hak Anak, lalu kemudian ambil itu pasal 31. Kalau mau lebih detail lagi, kita ambil General Comment nomor 17. Itu General Comment yang diterbitkan oleh Komite Hak Anak PBB tentang bagaimana itu memastikan hak anak untuk bermain. Di sana itu para ahli yang ada di Komite Hak Anak PBB itu berharap setiap anak sebagai warga dunia itu mereka memiliki hak yang sama bermain. Bermain adalah hak anak. Bermain adalah dunia anak. Tetapi itu tidak akan terwujud apabila tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Kali ini kita membicarakan dukungan ayah itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat kunci. Kunci berarti dia sangat menentukan tuh. Gimana tuh? Nah, di bermain itu nanti banyak hal yang akan kita dapatkan. Dan menjadi tidak kalah penting, akhirnya seorang ayah juga akan banyak belajar nih. Bagaimana nih kalau anaknya ini suka lempar-lempar? Itu berarti ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama-sama mengenai bagaimana penghargaan, penghormatan seorang anak terhadap fasilitas bermain. Meskipun itu hanya sebatas bantal yang ada di rumah, Bunda Nuning. Bantal itu kalau kotor yang susah siapa, Bunda Nuning? Ibunya. Tapi yang tidak kalah penting juga, kalau kotor harus dicuci, itu menggunakan apa? Menggunakan mesin cuci kalau yang sudah memiliki fasilitas untuk mesin cuci. Itu berarti mesin cuci harus digerakkan oleh apa? Oleh listrik. Supaya bantal itu, kulit bantal itu bisa wangi lagi, pakai apa? Pengharum. Pengharum, pakai sabun. Pakai uang siapa? Ayah lah. Di situ anak akan belajar bagaimana dia akan menghargai setiap fasilitas, alat pendukung, alat perabot permainan. Apalagi kalau di setiap kabupaten kota itu sekarang sudah ada ruang bermain ramah anak. Yang sangat diharapkan dengan adanya fasilitas itu, anak-anak banyak belajar. Anak-anak memanfaatkan fasilitas itu secara optimal, tetapi di sana juga mereka diberi penekanan bagaimana terbangun pada diri mereka adalah menghargai pemanfaatan dari fasilitas tersebut. Siapa yang akan membicarakan itu? Siapa yang akan mengingatkan itu, Bunda Nuning? Siapa yang akan mengatur itu semua, Bunda Nuning? Kalau bukan ayah, Bunda. Tepuk tangan ayah yang sudah melakukan apa yang kita diskusikan. Bagaimana kalau yang belum? Tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari sekarang, dari hari ini, dari anak kita itu sendiri. Dan insya Allah banyak hal. Lalu yang paling penting di bermain ini, Bunda Nuning, bersama anak, ayah akan belajar menjadi
sahabat. Wah, ini berarti permainannya sudah di level yang tinggi. Bagaimana kita menurunkan status kita sebagai ayah menjadi sahabat? Nah, sahabat berarti memahami apa yang diharapkan, dan sahabat otomatis memahami apa yang diharapkan dari temannya atau dari sahabat. Jadi saling pengertian. Ini lumayan, Bunda Nuning. Sekarang ini ada satu hal yang mulai hilang di dalam interaksi, di dalam hubungan antara ayah dan anak. Terutama pada saat anak-anak menjelang transisi dari anak masuk ke usia remaja dan dari usia remaja masuk ke dewasa. Ini ada anak-anak tidak mau lagi bicara dengan ayah, tidak mau lagi bicara dengan ibu. Apa wadah yang paling jitu untuk mengembalikan suasana itu? Tiada lain adalah mengajak anak kita bermain bersama-sama. Kapan itu harusnya dimulai? Tiada lain, sejak dari dalam kandungan. Lalu anak itu lahir, terus dia masuk sesuai waktu-waktu anak itu bertumbuh. Untuk itu, coba kita mulai bangun sebuah pemahaman baru terkait dengan bertumbuh bersama anak. Bertumbuh bersama anak itu bukan lahir begitu saja. Itu ada prosesnya, Bunda Nuning. Iya. Coba, kalau seorang ayah telah memberikan dampingan, pelayanan yang rahmah kepada istrinya, lalu kemudian istrinya itu mengandung, si ayahnya itu memfasilitasi segala hal terhadap istrinya yang sedang mengandung, itu akan dirasakan oleh anak itu sendiri. Itu proses dari awal. Lalu kemudian si ayah hadir kapan saja, di mana saja, di saat-saat dibutuhkan oleh ibu atau istri yang sedang mengandung. Itu akan terjalin tuh komunikasi antara calon anak atau calon bayi dengan ayahnya. Lalu kemudian pada saat anak lahir, si ayah seperti tema yang 2 minggu yang lalu hadir di awal tuh. Ini ada kaitannya dengan saat anak ini mulai tumbuh. Tumbuh otomatis sangat ditentukan minimal oleh 2 hal. Apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Seorang ayah menghendaki kalau anaknya ini menjadi anak yang hebat, memiliki postur tubuh, lalu memiliki power dan kekuatan tubuh yang tidak mudah menyerah. Itu sangat ditentukan oleh apa yang dia makan, apa yang dia minum. Untuk itu, kalau boleh, ayah ambil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Di sana ada satu kewajiban dan satu tanggung jawab dari orang tua, dalam hal ini ayah, untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi. Jadi tadi dia udah bermain lalu berprestasi. Berprestasi itu ditentukan oleh proses dia tumbuh. Untuk itu mulai dipikirkan, kalau kita mau melahirkan seorang anak yang hebat, sangat ditentukan apa yang dimakan oleh anak kita. Tetapi di balik itu, Bunda Nuning, ada satu tuntutan. Sumber untuk membeli makanan itu harus jelas kehalalannya.
Jadi bukan hanya makanan yang halal, tetapi sumber keuangan yang akan untuk membeli makan, apalagi minum untuk anak kita itu harus halal dan toiban. Belum bicara jenis-jenis makanan apa yang Halal. akan mendukung proses tumbuh anak kita. Seperti saat sekarang program dari Presiden terkait dengan makan bergizi gratis. Itu juga sudah dipikirkan. Tetapi kalau itu sudah dipikirkan sejak dari awal oleh seorang ayah, insya Allah kita akan menemukan anak laki-laki kita, anak perempuan kita menjadi anak yang hebat. Untuk itu, mari kita coba sama-sama mulai memikirkan bagaimana bertumbuh bersama dengan anak kita. Sebagai seorang ayah, ini menjadi satu tanggung jawab penting untuk memastikan setiap apa yang diberikan kepada anak kita, sumber keuangannya harus jelas. Bukan hasil dari memeras orang, hasil menekan orang, apalagi korupsi. Menjadi penting. Dengan begitu, akhirnya kita menjadi seorang ayah sudah mulai memikirkan hal-hal yang terbaik untuk anak kita dengan cara mencari pekerjaan yang benar-benar halalan dan thayyiban. Ini mungkin awal pembicaraan kita. Semoga dalam proses berlanjut kita akan mendapatkan pertanyaan dan kita bisa, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak, kita coba cari sumber informasi lain yang sudah dikaji, sudah diteliti oleh banyak peneliti. Tapi hari ini kita fokus bagaimana kita bermain bersama, bertumbuh bersama dengan ayah yang hebat. Masya Allah. Jadi bukan hal yang sederhana kalau kita sibuk dari waktu ke waktu. Apalagi kalau tadi ada istilah Sabtu ceria bersama anak. Ya, kebetulan sekali ini sesuai dengan pertanyaan yang kita terima nih. Kenapa anak lebih suka bersama teman-temannya? Kalau akhir pekan diajak berakhir pekan, nggak mau. Bagaimana caranya? Masa iya sih mesti maksa, Pak Hamid? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan itu menjadi sebuah tantangan yang baru yang harus kita pilih. Kesempatan anak berinteraksi dengan teman-temannya itu adalah hal yang positif. Akan lebih positif lagi hasil interaksi antara anak-anak dengan teman-temannya itu akan ditinjau atau direview oleh ayah di sore hari. Nah, di sana itu akan menjadi sesuatu yang sangat berkesan dan akan tinggal di dalam memori anak kita. Dan kita sebagai seorang ayah otomatis akan mendapatkan informasi yang banyak tentang si A, tentang si B, tentang si C dari sahabat-sahabat atau dari teman-teman anak kita. Dalam kesempatan itu juga mulai kita masukkan agenda kita. Kalau minggu ini dengan teman-teman kamu, boleh nggak kita bersama-sama dengan ayah? Ini otomatis yang usia yang masih usia anak ya. Kalau udah semua makin remaja, tergantung kita memilih permainan apa. Kan ada sekarang itu fasilitas bermain panah, berkuda, berenang, banyak pilihan. Tapi yang perlu kita hindarkan, jangan main gadget, itu aja. Jangan bermain yang pasif. Tapi boleh nggak pasif untuk mengisi waktu-waktu tertentu? Itu tergantung dari kebutuhan. Tapi itu semua kalau didiskusikan bersama anak-anak kita sejak dari awal. Bukan
ujuk-ujuk anak itu tidak suka lagi dengan kita, itu berarti ada sesuatu. Ini juga perlu kita Cari tahu. cari sebab dan musababnya kenapa anak kita lebih tertarik bermain bersama teman-temannya di akhir pekan, dan kalau kita ajak dia tidak mau bersedia. Itu juga perlu kita telusuri siapa nih yang menjadi pembuat masalah di balik itu. Itu juga perlu kita introspeksi, perlu kita cari jawaban atas kegundahan kita. Itu juga penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah seperti yang kami sudah uraikan tadi. Demikian Bunda Nuni. Iya. Kemudian ini dari seorang ibu ya. Saya seorang ibu, bagaimana mengalihkan perhatian yang sang ayah yang lebih suka nonton badminton di layar kaca, padahal anaknya pengen sepedaan di sore hari. Kenapa ya? Gimana ya? Baik. Oke. Bunda yang hebat, cari waktu bersama suami. Coba telusuri awal kita sebelum bersatu dalam lembaga perkawinan, pasti banyak cerita dan banyak hal yang sudah kita rancang bersama-sama, tetapi berjalannya waktu itu tidak ada lagi atau sudah mulai tidak sesuai. Itu perlu ada refreshing. Jadi mulai coba ajak diskusi bersama-sama. Apalagi tema ini baru kita bahas hari ini ya. Ada buku saya terkait dengan tema ini di Amazon.com tuh, boleh dicari itu buku. Temanya sama seperti yang kita bahas. Mau milih mana? Mau milih Amazon atau mendengarkan siaran ini? Dua-duanya kali. Dua-duanya. Boleh. Kalau siaran ini agendakan pertemuan ibu dan suami. Dan salah satu tema atau salah satu topik yang kita bahas adalah bagaimana waktu yang digunakan oleh ayah untuk main badminton, nonton badminton lewat bukan main televisi, itu dirubah menjadi bermain bersama anak kita. Untuk otomatis coba sekali-sekali kita ajak ke toko olahraga. Ada tuh di samping rumah kita ada toko olahraga, coba kunjung, ajak bersama anak kita. Terus tapi Bapak jangan kosong informasi, harus perkaya. Ukuran lapangan badminton itu berapa juga harus tahu. Lalu jenis satel atau raketnya itu harus seperti apa, dan siapa tuh toko-toko dalam olahraga itu, dari Lins Wiking, terus Rudi Hartono, terus Taufik yang sekarang jadi wakil menteri olahraga. Dia harus tahu tuh. Jadi si ayah tuh akhirnya anak tertarik karena ada penjelasan. Hebat juga ayahku nih, tahu semua hal. Kenapa ini aku tidak tahu? Ini berarti tergantung dari ibu. Ayo ibu beri dorongan kepada suaminya yang sudah lupa hasil diskusi waktu pacaran atau waktu apa itu, kalau saling mengenal dengan pasangan itu apa namanya, ta'aruf. Coba ingat-ingat waktu ta'aruf tuh ada nggak ada ruang-ruang seperti itu untuk disentuh lagi, sehingga seorang ayah bersadar diri bahwa tugas dia bukan hanya menjadi sebagai tulang punggung, tetapi juga harus bermain bersama anaknya. Demikian Bunda Nuning. Jadi karena acara ini juga ada YouTube-nya, para ayah yang nggak nonton, yang menyimak, yang menyaksikan sementara ini para ibu, coba deh nanti diajak nonton bareng ya. Karena biasanya aktivitas kesibukan seorang ayah, seorang pria itu luar biasa banget, termasuk juga ini tadi yang nonton badminton, tetapi bisa jadi akan terpersuasi dengan menyimak apa yang dibahas Dr. Hamid hari ini. Ini saya ingat dulu waktu masih zaman saya SD,
itu diajak main sama bapak sama kakak-kakak main gobak sodor. Apa tuh? Gobak sodor, Mak. Terus juga petak umpet. Kenapa sekarang orang-orang tua tidak melakukan hal itu ya sama anak-anaknya? Karena banyak sebagian ayah itu mereka waktunya hampir habis di jalan. Kalau yang ada di kota, Gara-gara kalau yang macet. ada di daerah itu habis di warung kopi. Jadi ngobrol sana sini, lalu mereka lupa. Atau ada juga para ayah sekarang yang terikat dengan judi online. Itu waktunya juga habis untuk bermain di gadget. Lalu kemudian mereka banyak nonton film-film Cina yang pendek-pendek. Itu menarik tuh. Menteri Keuangan yang sekarang juga itu, dia juga suka nonton yang film yang ada di TikTok atau yang ada di Facebook atau ada di Instagram. Para ayah itu mungkin mereka tidak memikirkan hal ini. Untuk itu kenapa saya dorong kalau boleh baca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Negara sangat berharap dukungan dari setiap ayah dan ibu melahirkan anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga, yang berharap suatu waktu dari keluarga itu akan lahir anak-anak yang mencium bendera merah putih, memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di event internasional. Itu berarti penerima medali emas tuh. Kalau yang perak atau yang perunggu itu lagunya tidak diperdengarkan. Itu harapan. Untuk melahirkan anak-anak yang akan membawa harum nama baik bangsa, itu otomatis keluarga juga ikut, Bunda Nuning. Itu sangat ditentukan dari peran ayah yang ada di setiap rumah. Kapan seorang ayah akan menghasilkan anak-anak yang berprestasi, itu sangat ditentukan dari hari ini. Untuk itu boleh loh baca itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Udah capek-capek anggota DPR yang kita pilih, udah capek orang pemerintah udah bahas undang-undang itu, tetapi kita sebagai rakyat yang seharusnya mengimplementasikan undang-undang itu malah justru tidak tahu. Ini menjadi penting. Dan jangan berharap kepada pemerintah, jangan berharap kepada DPR untuk membacakan undang-undang itu pasal demi pasal di hadapan kita. Itu harus kita yang aktif, yang harus kita yang ambil bagian, yang kemudian undang-undang itu kita jadikan menjadi nyata dengan peran kita kepada anak kita. Dengan cara apa? Pertama, jadikan bermain itu sebagai bahasa cinta antara ayah dan anak kita. Yang kedua, buat agenda. Agenda itu menjadi sangat kunci. Sebelum anak kita mencium bendera merah putih, itu tidak selesai di situ. Apalagi kalau kita lihat, memang Bunda Nuning kalau di kehidupan keseharian, semua atlet-atlet yang berprestasi di belakang itu adalah ibu mereka. Tetapi ibu akan bergerak itu apabila dapat dukungan yang sangat kuat dari ayah. Untuk itu coba bersama istri, bersama ibu di rumah, ayah juga perlu tampil bersama-sama.
Seperti Bunda Nuning ya, di Indonesia ada salah satu cabang olahraga di sana dominannya peran ayah, yaitu angkat berat, angkat besi. Itu rata-rata dari Banten dan dari Lampung. Dan kalau kita telusuri, mereka benar-benar tidak banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah, tetapi mereka mampu membuka mata pemerintah dengan apa? Dengan diwujudkan dengan adanya medali emas. Kita kenal Eko dari Lampung, ada dari Banten kemarin, terus beberapa waktu yang lalu dari Bandung juga. Itu peran dari seorang ibu terlihat. Tapi di balik itu semua peran dari seorang ayah. Coba bayangkan, Indonesia itu banyak kesempatan-kesempatan. Jadi kalau kita banyak mempengaruhi ayah, insya Allah ayah ini kan ada yang jadi anggota DPR, Bunda Nuning. Ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota. Coba saat mereka merasa bahwa mereka juga seorang ayah, kenapa tidak? Kebijakan, program, lalu kebijaksanaan mereka itu benar-benar mereka wujudkan atas kasih, atas cinta mereka kepada anak-anak. Bukan saja anak yang ada di rumah mereka, yang berasal dari sulbi mereka, tapi anak-anak yang ada di sekitar mereka sebagai ayah sosial. Cuma bagaimana tuh mewujudkan ide, gagasan ini semua, itu tiada lain dari peran ayah menjadi penting. Begitu. Masya Allah. Coba mulai kita kembalikan bersama-sama. Seorang ayah itu akan banyak belajar melihat dunia lewat mata anak-anak mereka. Coba ayah itu akan lihat tuh bagaimana si anak dia merasa diakui, dia merasa ayahku hadir. Itu menjadi penting tuh. Dan si ayah merasa ada satu energi baru itu lahir, yang kemudian dia sangat antusias, dan mulai besok dia akan menjadwalkan secara teratur untuk selalu berinteraksi dengan anaknya. Itu penting. Tapi yang tidak kalah penting kalau kita tanyakan kepada anak kita, ayahku paling jago main. Coba bayangkan. Kan anak itu ada sesuatu permainan yang dia belum mampu melakukan. Kalau ayahnya kan sudah punya pengalaman, pernah jadi anak, juga pernah melakukan banyak hal, dan lewat permainan itu si anak akan merasa, wah ini hebat banget nih, tidak ada di gadget nih. Itu tuh, coba pastikan. Kalau nih kita membayangkan ini kalau benar-benar. Tapi sebetulnya saya sebagai auditor ruang bermain ramah anak di beberapa tempat, saya sangat melihat hubungan antara ayah dan anak itu terbaca saat mereka mengantarkan anaknya ke fasilitas ruang bermain ramah anak. Dan ini yang juga kalau boleh ada kesadaran baru dari setiap orang tua yang memiliki hak politik saat mau memilih anggota DPR nanti pada waktunya ya Bunda Nuning. Anggota DPR, memilih gubernur, memilih bupati, memilih wali kota, memilih presiden. Pastikan orang-orang yang kita pilih itu sepemikiran dengan kita, yang sangat sayang, sangat cinta, berharap anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang ramah anak. Itu penting. Kalau kita salah pilih, ya udah 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu akan menemukan bupati,
wali kota yang hanya memperkaya diri mereka sendiri dengan tidak menyediakan fasilitas ruang bermain yang ramah anak. Ada ala kadarnya. Kadarnya apa, Bunda Nuning? Banyak karatan. Itu berarti tidak layak untuk anak-anak bermain. Masa anak kita biarkan dia bermain di fasilitas yang nantinya tadinya dia sehat, sekembali dari ruang bermain tidak sehat. Tadinya anak ini sangat ramah kepada orang lain, setelah keluar dari ruang bermain bicaranya kasar, lalu suka marah-marah. Insya Allah kalau ini semua didukung oleh setiap orang tua, kita akan menemukan anak-anak kita yang hebat. Ini mungkin yang dapat kita bahas hari ini. Pertama yang harus kita pastikan, bermain adalah bahasa cinta dari seorang ayah kepada anaknya. Yang kedua, agendakan waktu bermain bersama anak. Menjadi penting, Bunda Nuning. Lalu yang tidak kalah penting adalah bermain adalah komunikasi awal antara ayah dan anak. Yang insya Allah kalau ini terus menerus dijaga, dirawat, insya Allah kita tidak akan kehilangan waktu-waktu terbaik dengan anak kita, terutama pada saat mereka mau memasuki transisi dari anak ke remaja. Itu biasanya mereka sudah mulai bangun kepercayaan dengan temannya. Sama ayahnya dia sudah mulai sembunyi informasi. Kemudian yang kedua, saat transisi dari remaja ke dewasa, itu sudah mulai lagi. Ini aku nih, udah, jadi dia udah mulai egonya itu sangat kuat. Tapi kalau waktu-waktu itu terus dirawat, dijaga, lalu kemudian dioptimalkan, insya Allah kita akan selalu menemukan anak-anak kita di dalam hati kita, dalam waktu kita, dan begitu juga sebaliknya, anak-anak kita akan selalu mencari kita, menemukan kita dengan penuh kegembiraan. Dan akhirnya kita akan menemukan anak kita menganggap kita sebagai pahlawan yang serba tahu. Lalu kita juga akan semakin yakin dan percaya kepada anak kita bahwa anak kita mau ke mana saja, mau di mana saja, dia akan survive karena dia sudah dilebihkan oleh Allah banyak hal yang telah kita asah, kita didik, kita dampingi, tapi yang paling penting adalah kita mengakui keunggulan dari anak kita. Itu semua bisa terjadi, Bunda Nuning, karena apa yang kita beri kepada anak dalam bentuk makan dan minum itu bersumber dari uang yang halal dan thayyib, jelas sumber keuangannya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.